Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk materi pertemuan kali ini. Kita akan coba bahas terkait e-procurement, ya. Nah, ini adalah sebuah proses pelelangan atau permintaan barang atau jasa yang dilakukan secara online, gitu ya. Jadi semua prosesnya sudah menggunakan sistem atau aplikasi yang secara online, sehingga ya tujuannya adalah lebih transparan, gitu ya. Jadi lebih terbuka dan semua pihak bisa mengikuti dalam proses tersebut. Nah, di sini ada definisi dari e-procurement tersendiri, yaitu adalah proses pengadaan barang atau jasa, khususnya di pemerintahan, yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik LPSE. Jadi e-procurement sendiri adalah pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang memang semua prosesnya itu sudah dilakukan secara elektronik. Dimana kan sebelumnya terkait seperti tender lah di pemerintahan yang dulu itu dilakukan hanya secara langsung, jadi hanya orang-orang yang tahu saja yang bisa mengikuti proses tersebut, dan indikasi ketidaksesuaian atau kecurangan pun kadang banyak terlihat, banyak muncul karena kan ya tidak ada transparansi dalam prosesnya, ya. Jadi orang-orang tidak tahu seperti apa sih, gitu ya, dalam proses pengadaan barang atau jasa tersebut. Dengan adanya sistem e-procurement ini, di mana setiap orang yang ingin mengikuti pengadaan atau ikut pelelangan tersebut, mereka melalui sistem ini, dan prosesnya, dan setiap orang bisa mengetahui secara prosesnya sudah seperti apa, karena memang ya aplikasinya atau tampilannya bisa diakses, bisa dilihat oleh semua orang yang memang berminat ingin mengikuti proses tersebut. Jadi dengan demikian indikasi kecurangan akan sangat diminimalisir, gitu ya, sangat terminimalisir, sehingga bagi nanti yang istilahnya yang kalah ataupun yang menang dalam proses pelelangan tersebut, ya mungkin mereka bisa mengetahui kekurangan atau kelebihannya di bagian apa, sehingga mereka bisa mendapatkan atau gagal dalam mendapatkannya. Nah, jadi intinya saat ini ya semua sistem memang semua proses itu sudah coba diarahkan ke sistem, gitu ya. Di pemerintahan pun sama seperti itu. Jadi setiap proses-proses itu mulai diadopsi atau dibuatkan sistem-sistem, sehingga tadi tujuannya adalah mengurangi terjadinya ketidaksesuaian atau kecurangan, ya, dengan harapan ya setiap orang yang terlibat nanti ya merasa tidak ada yang dirugikan, ya, dengan adanya sistem yang lebih transparan ini. Nah, berikutnya di sini ada tujuan dari e-procurement sendiri. Nah, tujuannya diantaranya ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini tadi ya, jadi lebih transparan, gitu ya, lebih sesuai, gitu ya, dalam prosesnya, yang kalau misalkan secara
kalau belum menggunakan sistem kan kadang kita nggak tahu seperti apa sih prosesnya, terus tiba-tiba kok ada yang menang gitu misalkan seperti itu. Tapi dengan eh, sudah menggunakan sistem ini ya ini kan nih, transparansinya pasti akan lebih meningkat ya, lebih disesuaikan lagi. Nah, berikutnya ada meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Nah, ini jadi setiap orang bisa mengakses ke sistem tersebut gitu ya, untuk bisa mengikuti eh, pengadaan barang atau jasa gitu ya. Jadi yang sebelumnya kan hanya orang-orang yang sudah mengetahui adanya proses tersebut gitu ya, yang eh, bisa mengikuti. Tapi dengan adanya sistem ini ya diharapkan akses pasar dan persaingannya itu akan semakin banyak gitu ya, semakin meningkat dengan proses yang sehat atau yang sesuai gitu ya, sehingga banyak orang mengikuti dan hasil yang didapat pun tidak apa namanya, tidak merasa ada yang dirugikan lah, istilahnya dicurangi atau ketidaksesuaian dengan adanya sistem ini ya tujuannya. Nah, berikutnya adalah memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Nah, dengan adanya sistem ini pasti kan lebih efisien, dalam arti efisien itu dari sisi apa namanya, karyawan atau orang yang terlibat ya, yang awalnya mungkin butuh banyak orang untuk bagian-bagian tertentu gitu ya. Nah, dengan adanya sistem pasti kan mulai berkurang, dan dari proses-proses yang lain seperti kebutuhan kertas dan sebagainya, kalau masih secara manual kan pasti membutuhkan. Tapi ketika sudah menggunakan sistem pasti akan sangat berkurang, walaupun tetap masih ada, tapi akan sangat berkurang dan lebih efisiensi dalam proses pengadaannya nanti ya. Yang tadinya harus membutuhkan banyak orang terlibat, kebutuhan barang yang dilakukan atau yang dipakai secara proses pelelangan ya, dengan adanya sistem ini ya semua sudah melalui aplikasi dan pasti akan sangat lebih efisien. Nah, berikutnya adalah mendukung proses monitoring dan audit. Nah, jadi dengan sudah menggunakan sistem ini ya proses monitoring dan audit akan sangat lebih mudah ya. Lebih mudah, lebih gampang dilakukan dalam prosesnya gitu ya, dibandingkan dengan yang masih manual. Karena kan dengan sudah menggunakan sistem ini, monitoring ya tinggal melihat ke aplikasi saja. Jadi sini pimpinan juga bisa melihat proses yang sedang dijalankan ini sudah sampai mana, sudah seperti apa gitu ya, berapa banyak yang mengikuti pelelangan tersebut gitu kan, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, kan nanti bisa langsung dimonitoring di aplikasi tersebut ya, istilahnya tanpa harus nyari data dulu, mempersiapkan data ya, mungkin dengan sistem itu pasti lebih gampang, dan auditnya pun akan lebih enak. Kenapa ini bisa menang, kenapa ini bisa menang, dan mungkin nanti pelaporannya pun akan melakukan melalui sistem, sehingga sudah sangat transparansi dan lebih mudah dalam melakukan audit dan melakukan monitoring untuk pimpinan ya, jadi istilahnya menghindari ketidaksesuaian atau kecurangan. Nah, berikutnya ada memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Nah, dengan adanya e-procurement atau sebuah sistem sendiri, maka informasi itu pasti akan real time. Jadi adalah real time itu adalah ketika katakanlah di hari pertama itu yang mengikuti lelang itu hanya ada 10 orang. Pas dilihat lagi di hari kedua itu sudah ada
15 orang, misalkan seperti itu. Nah, informasi seperti itu bisa langsung terlihat, bisa langsung didapat atau real time gitu ya, bisa langsung diketahui. Dan prosesnya sampai mana dalam proses pelelangan tersebut itu bisa langsung diketahui juga, mana yang misalkan sudah dinyatakan tidak sesuai, mana yang itu bisa, informasi tersebut bisa real time dilihat, mau baik sebagai pemerintah sebagai yang mengadakannya dan para perusahaan atau orang yang mengikuti lelang tersebut, dan sama itu bisa mengetahui informasinya secara real time karena sudah menggunakan aplikasi. Karena kalau sebelumnya ketika ingin mengetahui prosesnya sampai mana ya harus menunggu informasi atau pengumuman yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara, harus datang ke satu tempat di mana pengumuman itu sudah dikeluarkan gitu ya. Tapi dengan adanya sistem sudah informasi tersebut sudah tinggal dilihat di sistem tersebut, dan secara real time semua pihak bisa mengetahui nominalnya berapa yang diajukan. Jadi antara satu perusahaan dengan yang lainnya itu bisa saling melihat berapa sih yang mereka ajukan untuk mengikuti proses tersebut. Ya, intinya sih informasi ini sudah bisa didapat secara cepat gitu ya. Mungkin ini adalah beberapa tujuan dari e-procurement gitu ya. Ya, mungkin masih ada tujuan-tujuan yang lainnya yang memang tidak tercantumkan di sini ya. Tapi ini mewakili beberapa tujuan yang ada untuk proses e-procurement. Jadi tujuan yang diadakan e-procurement itu ya diantaranya ini gitu ya, untuk mendukung beberapa poin ini sehingga dalam prosesnya bisa berjalan lebih baik. Intinya sih seperti itu. Nah, konsep penerapan e-procurement. Jadi intinya sih kan e-procurement adalah sebuah sistem di mana di dalam sistem tersebut itu ya pasti kan sudah ada atau akan terlibat bagian-bagian. Intinya sih seperti ini. Panitia pengadaan, mereka menetapkan jadwal, mengevaluasi penawaran gitu ya, lalu menyusun menyusun dokumen lelang. Nah, di sini sebagai penyedia barang atau istilahnya pihak perusahaan atau perorangan yang ingin mengikuti lelang, ya mereka melakukan penawaran, mempelajari dokumen lelang yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, semua prosesnya itu sudah dilakukan melalui sistem. Jadi tidak ada istilahnya dari panitia langsung ke perusahaan atau orang penyedia jasanya, tapi dari panitia itu akan dimasukkan ke dalam sistem di mana nanti penyedia jasa atau orang atau perusahaan yang mengikuti lelang tersebut ya mendapatkan informasinya pun sama dari aplikasi program tersebut ya, dimana di dalam aplikasi ya pasti kan ada bagian-bagian yang terlibat yang memang melakukan proses tersebut, dan pengumuman, alasan, dokumen lelang, pengaduan dan sebagainya, informasinya akan diinformasikan melalui aplikasi tersebut. Jadi ya tadi lebih transparansi, lebih real time gitu ya, sehingga semua orang tidak ada yang merasa dicurangi atau tidak sesuai dengan hasil dan proses yang sudah berjalan. Tujuannya sih seperti itu, walaupun dalam prosesnya kan kadang masih ada yang ketidaksesuaian, tapi ya harapannya dengan adanya sistem ini sudah mengurangi gitu ya kesalahan atau ketidaksesuaian atau KKN gitu yang muncul di dalam proses tersebut. Nah, intinya sih ini konsep penerapan dari e-procurement itu ya adanya panitia atau adanya bagian yang memang menentukan, mengevaluasi proses tersebut, lalu dokumen yang memang harus disiapkan itu apa saja mereka menginformasikan,
dan ada bagian juga yang mengikuti pelelangan itu eh, melakukan penawaran gitu kan. Lalu mereka bisa mengetahui prosesnya sudah sejauh mana, apakah mendapatkan atau ada dokumen yang tidak sesuai gitu ya. Nah ini sih sudah alurnya seperti itu, yang dimana di dalam sistem ini kan ada bagian-bagian yang terlibat juga ya, intinya sih. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kendala umum dari e-programming tersendiri ya. Di antaranya adalah sulit mengubah budaya kerja yang manual ke elektronik gitu ya. Nah, kadang masih apa namanya kebiasaan lah intinya ya, karena sudah terbiasa dengan proses manual yang memang harus uh, berpindah ke elektronik, biasanya butuh uh, butuh butuh waktu gitu ya dalam prosesnya, sehingga kadang agak sulit ya budayanya untuk berpindah tersebut gitu, apalagi istilahnya yang memang sudah lama, yang memang tidak terlalu melek IT atau elektronik, kadang ya agak kesulitan. Ya, intinya sih karena tadi sudah terbiasa dari menggunakan proses yang manual, terus beralih ke proses elektronik, yaitu penyesuaiannya biasanya agak sulit. Jadi itu salah satu kendalanya. Berikutnya adalah sulitnya membiasakan diri bekerja berdasarkan standar operasional dan prosedur yang ketat. Jadi apa namanya, kadang kalau yang manual itu kan dalam prosesnya itu ya bisa dilakukan sesuai dengan yang diinginkan dalam artian oleh si petugas tersebut. Tapi kalau sudah tersistem atau sudah elektronik kan standar atau SOP-nya itu sudah jelas, oh alurnya seperti apa, itu tahapan-tahapan yang memang harus dilalui. Kadang itu yang biasanya agak sulit dibiasakan, yang tadinya kalau manual itu kan semau kita lah istilahnya, kita mau ke A ya langsung A, mau ke B langsung B ya. Tapi dengan sudah terelektronik atau tersistem, maka SOP-nya harus sesuai, karena kan sistem itu sudah di set, oh alurnya harus gini. Kalau tidak sesuai seperti itu, maka prosesnya tidak bisa dijalankan atau tidak dilakukan gitu ya. Nah, mungkin itu yang kendala kedua. Yang ketiganya adalah terdapat kecurigaan, takut akan hilangnya tambahan pendapatan dari model atau mekanisme kerja lama. Nah, intinya sih yang tadinya sudah terbiasa dengan metode kerja yang lama gitu ya, mungkin ada mendapatkan sesuatu yang lebih dengan dirubahnya ke sistem yang nantinya pasti akan sangat transparan dan prosesnya akan sesuai dengan yang diharuskan, maka kadang akan muncul rasa takut atau rasa curiga berkurangnya pendapatan yang selama ini sudah didapatkan, biasanya itu gitu ya. Nah, berikutnya adalah penyakit KKN yang sudah berjalan sistematik. Nah, ini adalah kendala-kendala yang memang apa namanya terjadi gitu ya, ketika yang tadinya dari proses lama manual dimigrasikan atau dipindahkan ke proses elektronik ya. Ini beberapa diantaranya kendala umum, mungkin masih banyak kendala yang lagi gitu ya, yang memang bisa terjadi ketika yang tadinya sudah berjalan mulai dimigrasikan menggunakan sistem agar lebih transparansi, pasti akan ada kendala-kendala yang bertentangan gitu ya dalam prosesnya itu. Tapi memang yaitu hal-hal yang memang harus dilakukan sedikit demi sedikit, karena memang tidak bisa langsung total gitu ya dalam proses migrasinya gitu ya. Karena kendala itu pasti ada. Nah, berikutnya adalah dampak positif. Nah,
selain kendala, ada juga dampak positif ketika memang sudah menggunakan sistem gitu ya, atau menggunakan e-programmer, terjadinya efisiensi ya. Tadi kan seperti tujuannya yang tadi sudah dijelaskan, tujuan dari e-programmer ya, ini adalah salah satu dampak positifnya adalah terjadinya efisiensi terhadap biaya proses ya, terhadap penawaran antara 20 sampai 25%. Jadi maksudnya di sini adalah biaya proses misalkan karena kertas kerja terkurangi gitu ya. Jadi terus dari sumber daya yang dibutuhkan pun akan berkurang juga. Jadi biaya-biaya yang tadinya lumayan besar pasti akan cukup terpangkas gitu ya. Nah, di sini sampai dengan 80% bahkan untuk proses pelelangan barang atau jasa tersebut yang tadinya mungkin butuh kertas banyak, butuh orang banyak ya. Tapi dengan sistem ini maka semuanya akan berkurang gitu ya, yang menyebabkan efisiensi biaya pun akan berkurang. Nah, berikutnya adalah terkurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang atau jasa, sehingga proyek berjalan relatif lebih tepat waktu. Nah, jadi dengan sudah tersistem ini ya ini kan, terkurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang. Nah, jadi dengan sudah secara real time semua orang bisa langsung mengakses sistem, maka waktunya pun tidak akan butuh waktu lama. Kan kalau dulu misalkan penawaran dari penyedia barang atau jasanya harus membuat proposal lalu diantarkan ke bagian yang berwenang, lalu oleh bagian itu di cross check dulu, lalu disediakan waktunya kapan harus berkumpul, diinformasikan seperti apa gitu kan, menyediakan waktu dan biaya yang cukup. Nah, lumayan. Nah, dengan sudah menggunakan sistem, maka proses tersebut itu sudah bisa dikurangi, sudah langsung upload ke aplikasi, prosesnya langsung bisa diketahui oleh penyedia barang dan jasa sudah sampai mana, dan informasi terkait ketidaksesuaian atau pemenang, mana yang menang, mana yang gugur, itu sudah bisa langsung diinformasikan, dan proyek pun bisa berjalan lebih tepat waktu gitu ya, karena memang di situ sudah bisa terlihat prosesnya akan berapa lama. Nah, berikutnya adalah panitia pengadaan dapat melakukan evaluasi, kualifikasi, dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat. Tadi ya, memeriksa proses proposalnya, penawaran harganya gitu kan, itu bisa langsung lebih cepat gitu ya, lebih cepat, lebih akurat, karena datanya kan udah langsung bisa didapatkan. Yang misalkan ketika ada yang ketidaksesuaian ya bisa langsung di aplikasi tersebut diinformasikan. Kalau sebelumnya kan harus menghubungi orangnya dulu. Kalau sudah tersistem ya udah, dia sistem tersebut sudah diinformasikan, nanti tinggal yang bersangkutan kalau memang ada yang harus diperbaiki ya diperbaiki ya. Nah, berikutnya adalah terwujudnya respon yang cepat terhadap pertanyaan serta klarifikasi selama proses lelang. Nah, tadi dengan adanya sistem ini maka istilahnya interaksinya itu bisa langsung real time gitu ya, antara penyedia dan pemerintah yang memang mengadakan lelang tersebut, sehingga kalau ada ketidaksesuaian atau ada klarifikasi selama proses ya bisa langsung di dalam aplikasi tersebut. Nah, itu adalah dampak-dampak positif yang memang sebelumnya kan prosesnya ya mungkin sudah berjalan juga gitu, dalam artian ketika sebelum menggunakan aplikasi, tapi memang ada proses-proses yang bisa lebih diperbaiki ketika sudah menggunakan aplikasi. Nah, berikutnya masih dampak positif ini, berkurangnya kebutuhan personil. Tadi ya, sumber daya bisa lebih berkurang yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan maupun pendistribusian persyaratan administrasi.
Jadi kebutuhan orangnya itu yang tadinya misalkan mungkin untuk penerimaan ada orangnya, pencatatan ada, lalu pendistribusian persyaratan lelang itu ada orang-orang atau bagian-bagiannya. Mungkin di satu bagian tersebut tidak hanya satu atau dua orang, ya, bisa lebih, bisa banyak lah istilahnya seperti itu. Tapi dengan adanya sistem ini, itu bisa berkurang kebutuhan dari personil gitu ya, sehingga ya tadi kan lebih efisiensi dari biaya. Ya walaupun pasti ada dampak positif dan negatifnya, tapi kan kita melihat di sini adalah dalam proses lelang ini gitu ya, yang kita lihat dampaknya seperti apa. Nah, berikutnya ada terciptanya rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak-pihak yang terlibat dalam lelang. Jadi istilahnya lebih transparan, lebih mudah dalam proses audit ya, sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan. Berikutnya terwujudnya media bagi masyarakat untuk awasi pekerjaan karena spesifikasi teknis pekerjaan dapat di-download dari situs. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini, masyarakat itu bisa tahu, misalkan ketika ada proses pembuatan jalan, oh jalan ini kualitasnya harus seperti apa. Nah, di sini sudah terlihat spesifikasinya. Oh, ketika ada pembuatan taman misalkan, oh spesifikasinya seperti apa. Nah, itu sudah bisa dilihat oleh masyarakat umum, sehingga kalau adanya ketidaksesuaian kan bisa langsung diinformasikan, bisa langsung dilaporkan. Tujuannya dengan aplikasi, kalau sebelumnya kan kita sebagai masyarakat nggak tahu udah dibangun jalan, oh seperti apa gitu ya, dengan spesifikasi seperti apa kan kita nggak tahu, pokoknya dibangun jalan gitu. Walaupun dirasa ada ketidaksesuaian, ya seperti apa karena memang tidak tahu. Tapi dengan adanya sistem ini, maka apa namanya, kita bisa mengetahui spesifikasinya seperti apa, sehingga ketika ada yang ketidaksesuaian, apa namanya, bisa langsung menginformasikan. Nah, berikutnya adalah tidak ada temuan BPK yang berasal dari proses pengadaan barang dan jasa. Jadi apa, ketidakkecurangan atau KKN itu bisa sangat dihindari dengan adanya sistem yang memang sudah transparan ini, yang mungkin tadinya kan tidak semua orang tahu dengan prosesnya, tapi dengan adanya sistem ini, maka tidak ada temuan dari BPK terhadap proses keuangan yang tidak sesuai ya. Nah, tujuannya itu adalah ketika menggunakan sistem e-procurement tersebut. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini terkait e-procurement ya. Kalau yang ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti silakan ditanyakan. Nah, seperti biasa di akhir materi ini ada dua pertanyaan yang saya berikan ke kalian, yang bisa nanti kalian jawab dan ditambahkan di e-learning. Pertanyaan pertamanya adalah seberapa penting sih menurut kalian sistem e-procurement ini dibutuhkan di masa sekarang ini? Coba kalian, kalau memang penting atau tidaknya, coba kalian jawab, menurut kalian penting atau tidak sih sistem e-procurement di masa sekarang ini. Lalu kalau penting, alasannya kenapa, kalau tidak penting pun alasannya kenapa. Jadi tolong kalian berikan alasannya. Pertanyaan kedua adalah, kenapa sih setiap proses pelelangan itu harus dibuat transparan ya? Coba kalian jelaskan ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.